Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan merenungkan dengan tema bulan ini masih bicara tentang renewal of mind, tetapi ada sedikit saya kasih tema kecil, yaitu bicara tentang how to taking care of our mind atau how to taking care of our thoughts ya. Nah, jadi untuk bisa kepada renewal of mind, untuk kepada pembaharuan budi, supaya kita mengalami pembaharuan budi, tentunya kita harus bisa menjaga, memelihara pikiran kita ya. Harusnya kita bisa taking care mind kita, thoughts kita terlebih dahulu gitu. Tidak akan terjadi suatu pembaharuan, tidak akan terjadi suatu pemikiran yang baik tanpa adanya pemeliharaan, tanpa kita menjaga pikiran itu sendiri gitu. Jadi malam hari ini, siang hari ini saya akan coba untuk men-sharingkan beberapa poin bagaimana sih kita bisa menjaga atau how to taking care of our mind supaya kita bisa dapat mengarah atau supaya kita dapat bisa menuju kepada pembaharuan budi, menuju kepada renewal of our mind. Ya, poin pertama ada 4 poin, 5 poin yang saya bagikan. Poin pertama yaitu bagaimana supaya kita bisa memelihara pikiran kita, mind, thoughts kita, yaitu bicara menjaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23, ya ini sering kita dengar di setiap kali kita ibadah, di doa penutup, yaitu jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan ya. Amsal 4 ayat 23. Ya, di layar sudah ada, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara kita mesti jaga hati? Karena di dalam Matius 5 ayat 19 itu Tuhan Yesus mengecam para murid. Nah, kita lihat dulu Matius, kita langsung loncat Matius 5 ayat 19. Ya. Matius 5, coba saya buka juga di sini, Matius 5 ayat 19. Dikatakan Matius 5 ayat 19, udah ya. Karena itu, tunggu, kayaknya saya ada salah ayat, sebentar. Salah pencet ayat kayaknya. Ya, kita lanjut saja ya. Jadi dikatakan bahwa hati itu ternyata di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius tersebut dikatakan bahwa hati itu sangat erat kaitannya kepada dengan pikiran kita gitu. Ketika hati kita tidak ada yang beres, ya kan, ada tersimpan hal yang busuk, pikiran pun pasti ikut nggak beres seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika pikiran kita nggak tenang, hati juga pasti ikut tidak tenang gitu. Dan itu bisa kadang-kala kita pancarkan lewat mimik kita, lewat muka kita, ya kan. Kita bad mood pun orang bisa lihat, ya kan, muka kita jadi nggak enak, ya kan. Ada yang bilang kayak pepaya busuk lah, dan sebagainya. Dan bahkan orang sekitar pun jadi ke bawah gitu, istilahnya aura negatif kita gitu. Kita punya bad mood pun orang sekeliling kita pun bisa ikut ke bawah gitu. Makanya jadi perlu dikatakan sekali lagi itu menjaga hati ya. Dan ini bukan hanya sekedar slogan, slogan di akhir ibadah yang selalu kita terima, tetapi dikatakan hati kita menentukan pikiran kita, hatimu menentukan juga pikiranmu mengarah kemana gitu ya. Nah, dalam kisah Matius 9 ayat 4, Matius 9 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Nah ini, Yesus istilahnya mengecam para murid tersebut lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya, jadi Tuhan mengetahui pikiran mereka. Tuhan bisa membaca isi pikiran mereka. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu maha mengetahui ya isi pikiran dan hati kita. Bahkan di Mazmur pun dicatat bahwa Engkau mengetahui pada waktu aku duduk, Engkau mengetahui pada waktu aku berdiri. Ya, jadi Yesus mengetahui pikiran kita dari jauh. Makanya dikatakan kita perlu menjaga hati dan pikiran kita ya. Karena ketika kita memiliki pikiran atau hati atau niat yang jelek, itu juga bisa istilahnya menyinggung Tuhan ya. Karena ujung-ujungnya apa Bapak Ibu Saudara? Ujung-ujungnya ketika kita memiliki pikiran jelek, hati yang jelek ya kan, itu bisa mengganggu kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Contoh ya, mungkin kita ada bad mood, ada masalah di keluarga. Kita bisa apa? Ke bawah-bawah, akhirnya
masalah sama orang lain kita bisa kebawa-bawa ke dalam lingkungan keluarga, ya kan? Kita ada nggak kurang hati sama teman sepelayanan, kita jadi nggak enak, kita bawa-bawa, ujungnya apa? Kita nggak mau lagi pelayanan, kita lagi nggak mau gereja, ya kan? Kita nggak mau lagi apa Tuhan-Tuhanan. Nah, ujung-ujung seperti itu dan akhirnya malah kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Akhirnya malah kita menjadi suatu kekejian di hadapan Tuhan. Makanya diingatkan perlu menjaga hati, pikiran kita lewat hati kita terlebih dahulu. Karena dosa-dosa yang dimulai dan berakhir dalam hati, walaupun tidak beranjak kemana-mana, itu sama bahayanya dengan dosa-dosa lain. Ya, sekali lagi, dosa yang dimulai dan berakhir di dalam hati, walaupun tidak kemana-mana, itu sama bahayanya dengan dosa-dosa lain. Makanya sekali lagi dikatakan perlu waspadai hati kita, perlu kita menjaga hati dan pikiran, karena sangat berkaitan erat ya. Nah di BES juga di gereja kita ada pengajaran khusus Bapak Ibu Saudara tentang Mrs. P dan Mr. O ya. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah lama ikut BES mengetahui bagaimana diajarkan tentang menjaga pikiran dan perasaan itu sangat berkaitan erat ya, seperti itu. Nah mungkin bisa dibahas di lain waktu ya. Nah berikut poin yang kedua. Jadi how to taking care of our mind, of our thought. Poin yang pertama bicara menjaga hati, karena hati dan pikiran sangat berkaitan erat. Ya. Dan yang poin kedua bagaimana kita bisa memelihara hati dan pikiran kita, yaitu di dalam Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3, yaitu bicara menguasai diri. Kita lihat Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi poin yang kedua yaitu bicara supaya kita bisa memelihara pikiran kita dengan cara menguasai diri. Nah, kenapa perlu self-control? Kenapa perlu menguasai diri? Karena itu merupakan bentuk wujud persembahan kita kepada Tuhan. Ya, tadi ayat 12 dikatakan karena apa? Hendaklah kita berpikir begitu rupa. Ya, sehingga kita bisa mempersembahkan karena itu yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing ya. Jadi itu merupakan wujud kita, persembahan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita memiliki self control yang baik, pikiran kita pun pasti baik ya. Dan juga bisa menghasilkan karakter yang baik. Dan dari self control ini pun bisa mencerminkan iman yang baik pula Bapak Ibu Saudara ya. Dan self control ini juga bicara bagaimana termasuk kita menjaga panca indera kita ya, yaitu bicara tentang bagaimana telinga kita, mata kita ya, termasuk jempol kita ya kan. Nah, kita tahu di era teknologi sekarang ya yang syarat akan berita hoak, yang syarat akan berita dengan yang mengandung perpecahan, yang mengandung dengan banyak sekali hal-hal yang negatif ya, yang dapat melemahkan iman kita. Kalau kita tidak self-control, kita tidak menjaga panca indera kita, terutama mata, telinga kita, dan tambah lagi sekarang jempol kita tidak akan bisa sharing dengan, kita akan tidak bisa menyaring dengan baik, maka itu pun dapat melemahkan iman kita. Ya, banyak yang kita pikir, ya, mungkin kita lihat sekarang, contoh, apa yang saya ya Rusia lah sama Ukraina ya sekarang yang lagi hot-hotnya Bapak Ibu Saudara. Banyak saya lihat komen-komen orang pun yang mencela Ukraina, banyak juga yang mencela Rusia seperti itu ya. Ya bahkan ada yang kalau saya kebanyakan lihat dari post dari seorang Israel ya, namanya Hanafi ya, kalau Bapak Ibu ada yang tahu tentang Hanafi, dia banyak juga menceritakan, membukakan kebenaran-kebenaran tentang dari segi Israel maupun dari Ukraina sekarang yang dia postkan, yang sering saya lihat. Ya, di situ pun kalau kita tidak bisa sharing dengan baik ya, kita akan ikut dosa ya. Mata kita, telinga kita, jempol kita, bahkan banyak yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, kalau sudah Tuhan tahu katanya, kenapa Tuhan membiarkan peperangan ini seperti itu?
Akhirnya wah datanglah yang lain, banyak sekali ya ternyata komen-komen yang negatif tentunya, yang bersifat juga perpecahan seperti itu. Nah ini perlu kita penguasaan diri kita, perlu adanya self control, karena dari diri kita sendiri, dari self control kita itu bisa mengarah kepada bisa membuat pikiran kita pun teratur dengan baik ya. Karena kita tahu bahwa otak ini, pikiran kita ini sumber dari segalanya, sumber yang mengatur segalanya. Kalau kita nggak bisa self control dengan baik, pikiran kacau gunda gulana, pikiran kita asal-asalan, pikiran kita asal decision, asal sesuai dengan kehendak kita yang nggak ada berdasarkan firman Tuhan, itu pasti sangat fatal ya. Itu pasti akan sangat fatal. Nah, berikut poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu bicara bagaimana pikiran positif atau positive thinking ya. Poin yang ketiga, bagaimana memelihara pikiran kita dengan positive thinking. Filipi 4 ayat 8. Kita lihat Filipi 4 ayat 8 dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi positive thinking. Kalau kita tidak menjaga pikiran, tetap positif ya kan, pikiran kita pasti akan menjadi sia-sia. Kita akan memiliki pikiran yang sia-sia. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang, tidak ada self control kita ya. Iman kita tidak kuat oleh pemberitaan dunia. Kita tidak bisa menyaring ya, karena kita tidak ada self control, karena kita sudah terdistract oleh pemberitaan-pemberitaan yang melemahkan iman. Akhirnya yang ada kita menjadi pikiran yang sia-sia. Di dalam Efesus 4 ayat 17 juga, ini banyak ayat ya Bapak Ibu Saudara yang saya keluarkan. Efesus 4 ayat 17 dikatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ternyata memiliki pikiran yang sia-sia itu dikatakan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Makanya perlu untuk menjaga pikiran kita tetap positif ya. Pikiran yang senantiasa tertuju pada pikiran duniawi itu pasti sulit untuk memikirkan perkara-perkara rohani ya. Karena kita terlalu distract dengan adanya pikiran-pikiran duniawi. Ya. Makanya dikatakan berpikirlah positif. Karena dengan pikiran positif ini pun bisa melemahkan siasat-siasat iblis yang seringkali membuat kita down. Pikiran positif ini membuat kita bisa mensiasati cara kerja iblis yang sering membuat kita merasa nggak berarti, yang sering membuat kita merasa tidak mampu, yang sering membuat kita mendinai atau ragu akan janji Tuhan. Ketika kita mulai pikiran positif seperti Filipi tadi bilang, pikir-pikir perkara yang di atas ya, yang sedap didengar, yang mulia, itu pasti kita akan bisa lebih lagi dikatakan bisa menuju kepada pembaharuan budi yang baik. Nah berikut Bapak Ibu Saudara, sini ada yang menarik yang mau saya bahas tentang pikiran ya. Di dalam Yesaya, kita perhatikan ada perbedaan di dalam Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8 dulu kita lihat ya. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada terjemahan asli Bapak Ibu Saudara, ini tidak memakai kata rancangan, tetapi memakai kata thoughts. Ya, mungkin bisa artikan yang bahasa Inggris. Pat, bisa tolong, bisa kita biar bisa lebih paham. Coba kita buka versi Inggrisnya, karena versi Inggrisnya sama dengan bahasa aslinya. Yesaya 55 ayat 8. Dikatakan for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. Ya. Nah, jadi bahasa aslinya bukan pakai rancangan tapi pakai perkataan, pakai pikiran, thoughts. Berikut kita lihat di Matius 9 ayat 4 tadi. Versi Inggrisnya saja bisa. Jadi bisa saya bisa bandingkan Matius 9
Matius 9 ayat 4. And Jesus knowing their thoughts say, wherefore think ye evil in your hearts, ya. Jadi yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat Yesaya 55 tadi ayat 8 memakai kata thoughts juga, dan di Matius ini memakai kata thoughts juga. Nah, ternyata ada perbedaan antara thoughts yang dikatakan di Yesaya tadi dan juga dikatakan di dalam Matius. Di Yesaya ini ternyata dipakai bahasa aslinya itu yaitu majas haba, yang artinya lebih kepada plan, purpose, invention, ya, scam, device, dan ways. Sedangkan pada Matius ini, Matius 9 ini, ternyata thoughts ini artinya itu bahasa aslinya memakai kata entumesis, ya, diambil dari kata entusias juga, yang artinya lebih kepada keinginan, desire manusia itu sendiri. Makanya kenapa di Matius 9 ini, ayat 4 ini, Tuhan Yesus mengecam mereka. Karena yang Tuhan tahu itu di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, yang ada hanyalah keinginan manusia semata. Keinginan segi emosional manusia itu semata. Ya, bukan yang ada di dalam Yesaya tadi. Dikatakan yang berupa purpose, yang berupa device, yang berupa ways, yang berupa plan daripada Tuhan sendiri untuk kita gitu. Makanya sekali lagi Tuhan mengecam mereka karena mereka memikirkan keinginan sendiri mereka yang berujung kepada dosa, yang berujung kepada kedegilan hati, yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang, kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah pikiran positif, ya. Karena pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan, ya, di dalam Yesaya tadi, ya. Yesaya bilang, for your thoughts are not my thoughts, ya. Berarti pikiran kita bukanlah sama seperti pikiran Tuhan. That's why Tuhan mengencourage kita lewat firman-Nya untuk ayo belajarlah pikiran apa yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang sedap didengar. Pikirkanlah hal-hal yang bersifat terpuji, bukan yang negatif, bukan yang pikiran negatif orang, bukan yang pikiran hal-hal lah yang di luar kehendak Tuhan, seperti itu, ya. Sehingga kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, berpikir positif, kita bisa terhindar dari entumesis tadi. Kita bisa terhindar dari yang namanya keinginan pikiran emosional manusia semata. Tetapi yang kita pikirkan adalah pikiran yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ya, pikiran apa yang seturut dengan rancangan Tuhan terhadap kehidupan kita. Sehingga ketika kita sesuatu hal yang kita harapkan yang tidak sesuai dengan mungkin yang tidak sama plan kita dengan plan Tuhan, kita tidak akan gampang kecewa. Kenapa? Kita sudah terbiasa memikirkan, oh iya, sama seperti lagu tadi, kita mengamini bahwa saya percaya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan. Itu kan kita berpikiran positif, kita mengimani. Nah, itu pun akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Bisa juga kita impartasikan lewat kehidupan kita, lewat karakter kita, lewat mimik kita, lewat semua hal dalam kehidupan kita. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita selalu mendinai atau kita selalu patahkan apa firman Tuhan. Nggak mungkin. Buktinya saya cinta Tuhan, saya perpuluhan, saya pelayanan, hidup saya begini-begini saja. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan budi. Apalagi kita tidak akan pernah mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah timbul iman kita kalau kita sudah mematahkan pikiran-pikiran kita atau kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Jadi bagaimana memelihara pikiran kita supaya terarah, supaya menuju pembaharuan budi, tetaplah berpikir positif. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Sebab pikiranmu tidak sama, pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. For your thoughts are not my thoughts. Tetapi ketika kita mau belajar memikirkan hal yang baik, pikiran positif, perkara yang sesuai dengan yang Tuhan mau, kita akan terus melihat pembaharuan budi dari hari ke hari terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikut, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana memelihara pikiran kita supaya semakin hari terjadi pembaharuan budi, yaitu dengan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Jadi firman Allah ini dasar dari segala sesuatu ya. Firman Allah ini tidak bisa kita dalam step-step kehidupan kita tidak bisa kita kita sampingkan ya, karena ini dasar dari segala sesuatu ya. Jadi dikatakan bahwa firman Allah ini mempunyai daya tembus hingga bisa menghasilkan perbedaan antara jiwa dan roh. Nah, dalam bahasa Yunani jiwa itu dikatakan peseuke ya, tulisannya peseuke artinya dasar hidup, dan roh itu bahasa aslinya disebut sebagai pneuma yang artinya bahwa roh ini yang memberi sifat khusus kepada manusia. Jadi dengan roh ini manusia bisa berpikir, manusia bisa menalar, manusia bisa memandang atau mengenal Allahnya lebih dalam lagi. Jadi pikiran hanya bisa dijaga dan dipelihara dengan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan juga bisa menangkal segala niat dan pikiran jahat. Yang terakhir, Filipi, kita kembali lagi kepada Filipi. Filipi 2 ayat 5. Jadi oleh karena itu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kembali saya mau simpulkan bahwa how to taking care of our mind or our thoughts. Yang pertama bicara jaga hati, karena hati dan pikiran itu sangat berkaitan erat. Yang kedua bicara menguasai diri ya. Karena dengan self control, dengan penguasaan diri, kita mampu untuk mematahkan setiap pikiran, setiap perkataan-perkataan iblis yang menyerang pikiran kita ya, yang ingin melemahkan iman kita. Yang berikut yaitu bicara tentang positive thinking, Filipi 4 ayat 8, bagaimana kita tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas, karena pikiran kita ya, ketika kita memikirkan hal-hal yang baik yang sesuai dengan yang Tuhan mau, itu pun bisa menangkal dari adanya sifat keegoisan kita, keinginan secara segi emosional kita, bisa terhindar dari keinginan segi emosional kita semata sebagai manusia. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memelihara pikiran kita, yaitu hanya dengan lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan dapat menembus, dapat memisahkan pikiran antara jiwa dan roh kita. Ya, puji Tuhan, mungkin ini firman Tuhan singkat dari saya. Semoga memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.